Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku mau berbagi cerita lagi, berbincang-bincang lagi tentang pertikaian. Jadi ada 2 PMI yang mengaku gitu ya kan, dan 2 PMI ini dia meminta pertolongan lagi sama presiden. Jadi sebelum aku lanjut ke ceritanya, sebelum aku melanjutkan ke bincang-bincangnya, kita simak dulu videonya ya. Abdi Inlina. Jangan bahasa Sunda. Saya Suraidayana dari Lampung dan ini kawan saya Asna dari Lombok. Kami minta tolong semuanya buat Bapak yang ada di pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, siapapun yang melihat TikTok kita. Ayo ke Bapak Presiden Jokowi, ke Bapak Lurah Yayan Sahrodi, mohon bantuannya ke Bapak Bupati, Bapak Dedi. Kita di sini udah lama dan orang kantor di sini tidak memberikan kita pulang. Maunya untuk kita supaya bekerja, sedangkan kita sudah lelah, ingin rindu dengan keluarga. Tolonglah Bapak semuanya yang melihat TikTok kami, tolonglah berikan rasa simpati kalian buat kami. Kami pun tidak tahu kalau visa ziarah itu adalah visa ilegal. Dan saya sudah menghubungi sponsor saya, bahkan sponsor saya sudah marah-marah, tidak mau bertanggung jawab. Tolonglah. Kami orang empat dari Indonesia. Kami gak bisa pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Pak Presiden, Pak Bupati, mohon bantuannya. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau itu ada semuanya yang diiming-imingkan untuk bekerja ke Timur Tengah, jangan mau ya. Karena visanya visa ziarah, visa ilegal, tidak akan diberangkatkan. Mudah berangkat tetapi tidak mudah keluar. Mungkin tidak semuanya kantor seperti ini. Ini sengaja, dengan cara mereka sengaja tidak mau memproseskan kita pulang. Kita kabur pun kita tidak mau kabur, tapi kita minta mohon pertolongannya. Tolong rasa simpatinya. Kasihan anak-anak di sini udah stres. Keinginan orang kantor di sini istilahnya pengen kerja. Kita sudah lelah untuk kerja, sudah rindu keluarga, anak-anak, suami. Kita mau dijual lagi, Pak. Terus menerus suruh kerja. Kalau kita ingin pulang ke Tarhil katanya harus pergi. Tetapi mereka tidak memberikan uang, sedangkan kita tidak punya uang. Makan ya seadanya. Tolonglah Pak Presiden, semuanya pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu pengakuan dari 2 PMI, 3 ya, yang satu lagi nangis-nangis gitu. Dan yang satunya dari Lampung, barusan teh, yang satunya lagi dari Karawang ya, dari Sunda pokoknya ya. Jadi 2 PMI ini mengaku ya kan, bahwa visa ziarah itu tidak, jadi ilegal, memang ilegal, tidak bisa dipekerjakan. Karena minimal gitu kan, minimal dengan visa ziarah itu 3 bulan. Dan maksimalnya itu 6 bulan. Bisa diperpanjang kalau misalkan majikannya itu taat dengan hukum. Bisa diperpanjang, boleh diperpanjang sampai 2 tahun. Tapi jarang. Walaupun misalkan berangkat visa ziarah, terus di sini dibikinkan igoma sama majikan, tetap aja jatuhnya itu bisa ilegal. Karena apa? Karena tidak ada PK, perjanjian kerja. Kalau misalkan kita ada apa-apa, misalkan kita sakit, mau pulang, susah, kita tidak bisa meminta bantuan ke kedutaan. Karena kata kedutaan itu visa ziarah, jadi tidak ada perjanjian kerja, jadi tidak bisa untuk membantu. Kan kita kan nggak tahu ya, nasib kita itu nggak tahu.
Kalau misalkan datang ke sini pakai visa ziarah, nah kalau misalkan mending alhamdulillah kalau menemukan majikan yang baik, jujur, gaji lancar, itu alhamdulillah rezeki. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan majikan yang kurang baik seperti tidak digaji, rawan dibuang di jalan, kita tidak bisa meminta bantuan kemanapun. Polisi di sini juga tidak akan menerima. Paling bilangnya silakan ke kedutaan gitu, ke safarah. Dan safarah juga tidak bisa membantu karena visa ziarah. Jadi yang di Indonesia nih hati-hati kalau misalkan mau bekerja ke luar negeri, khususnya Saudi Arabia, kalian harus tahu dulu nih, visanya visa apa? Visa ziarah kah? Karena pasti nanya dong, harusnya nanya dulu ya ke sponsornya. Jadi kan yang salah itu bukan 100% sponsor sih menurut aku ya. Karena, nggak mungkin juga nih sponsor nyari-nyari mungkin gitu kan nyari-nyari atau maksa, kadang-kadang TKW-nya yang maksa ingin berangkat bekerja dengan cepat. Memang dari dua pengakuan si ibu yang barusan, ibu TKW barusan, visa ziarah itu gampang berangkatnya, prosesnya juga tidak lama, tapi susah untuk pulang, ya. Jadi kita harus pikirkan dulu gitu ya kan, pikirkan dulu yang buruknya dulu gitu, dampak dari, visa ziarah. Tidak bisa pulang, rawan tidak digaji, rawan dibuang sama majikan. Karena majikan itu mengambil kita dari Indonesia pakai visa ziarah itu walaupun minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan, tetap mereka ingin 2 tahun. Ingin 2 tahun. Kalau misalkan ada nih yang nanya, apa namanya teh, pengen pulang setelah 3 bulan selesai bekerja, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, di sini itu tidak ada training-training kerja, nggak ada. Dari Indonesia ke sini udah 2 tahun walaupun visa ziarah, walaupun minimal di sini 3 bulan, maksimal 6 bulan, tetap aja majikan akan memperkerjakan kita selama 2 tahun. Karena majikan juga tidak ingin rugi. Yang visa ziarah, majikan dari sini ngirim uang ke sponsor di Indonesia itu tidak sedikit. Berapa? 15.000. Paling, mungkin kadang lebih, ada yang lebih dan mungkin juga ada yang kurang, tapi setahu aku itu 15.000, kalau dirupiahkan 15.000 kali 4.000 sekarang dolar lagi naik, kali 4.000 kalau misalkan normalnya nih sampai 60 juta, itu majikan membeli kita dari Indonesia. Makanya majikan tidak mau rugi. Kadang TKW-nya yang maksa ingin bekerja ke Saudi dengan berbagai, terserah gitu kan mau visa apa terserah yang penting berangkat ke Saudi. Setelah berada di Saudi ternyata pekerjaannya seperti ini, majikan seperti ini, dan mereka tiba-tiba pengen pulang. Jadi harusnya walaupun misalkan ada nih yang visa ziarah maksa banget nih pengen bekerja tapi hanya ada visa ziarah, jadi calling visa misalkan ya. Calling visa juga kan berangkatnya pakai visa ziarah, ya. Eee, kuatkan mental kalian, kuatkan, segala fisiknya, segalanya, karena kita ini di sini tuh bekerja. Mau bekerja bukan untuk pariwisata gitu kan, bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan. Kita itu akan bekerja. Jadi harus kuat segala-galanya. Harus menerima konsekuensinya. Kalau misalkan kalian tahu nih di Indonesia ini visa ziarah, tapi tetap kalian maksa ingin berangkat, kalian harus terima dengan konsekuensinya. Gaji tidak sesuai. Contohnya, misalkan ada yang, majikan menjanjikan gajinya 1.500, ternyata setelah kita berada di sini, majikan hanya ngasih kita gajinya 1.100, bahkan ada yang 1.000. Karena orang sini itu kebanyakan yang aku tahu itu banyak bohongnya daripada jujurnya. Jadi kalian harus menerima konsekuensi yang kalian, ambil sebelumnya gitu. Jadi harus benar-benar mau bekerja ke luar negeri itu ke luar negeri manapun ya, harus kuat mental, harus kuat fisik, segala-galanya harus kuat. Jadi jangan, mental tempe. Baru bekerja 2 bulan, 3 bulan, ingin pulang.
Lalu nggak ada jalan lain, minta tolong ke KJRI, ke kedutaan, tidak direspon karena memang kita bekerja ke sini tuh kan 2 tahun, jadi pihak sana juga tidak akan membantu. Lalu bertekad untuk kabur. Misalkan ketemu nih sama laki-laki atau sama teman yang baru dikenal dari sosial media, tiba-tiba kabur aja dan tidak tahu di perjalanan atau di luaran sana itu seperti apa, main kabur-kabur aja gitu. Contoh, ada nih teman ya, jadi ini bukan untuk membuka aib atau menggibah ya, tapi ini kita harus, mengambil sisi, positifnya dari kejadian-kejadian, para, TKW yang ada di Saudi. Ketemulah misalkan, sama orang di sosial media, ingin kabur, lalu bertemu dengan wanita, dengan orang TKW juga, terus katanya bisa membantu begini bla 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 bla, tanpa memikirkan resiko panjang. Pada akhirnya, singkat cerita, si Mbak TKW ini keluar dari rumah majikan dan tidak melihat dengan sikon, situasi dan kondisi. Lalu si yang menjemputnya itu kan maksa, "Saya sudah berada di luar, saya memakai taksinya warna putih dan kamu harus keluar sekarang, jangan mikirin ini itu, jangan bawa barang ini itu, langsung keluar turun dari atas, saya berada di bawah." Itu yang mau menjemputnya. Dan ternyata si Mbak TKW ini dibohongin. Dibohonginnya, mobilnya ternyata warna biru, bukan warna putih. Pokoknya kalau nggak salah warna putih, ngomongnya warna putih padahal warnanya biru gitu. Dan tidak melihat situasi, kalau misalkan jam 7 masih sore ya kan, jam 7 malam itu kan masih sore, majikan ada, semua tetangga juga ada, dan pada akhirnya mobil itu yang dinaikin sama Mbak TKW ini dikejar oleh tetangga majikannya. Langsung berhentilah itu mobil, yang ngaburinnya itu ditangkap gitu ya kan, tapi katanya dilepasin lagi, entah nggak tahu kenapa, tapi harus bayar dendaan. Dan si Mbak TKW yang ini, yang gagal kabur, dibawa lagi ke rumah majikan, majikannya marah-marah, pokoknya marah sejadi-jadinya, dan dibawa ke kantor polisi. Si Mbak TKW ini dibawa ke kantor polisi dan si Mbak ini bisa ziarah. Dibawa ke kantor polisi dan kata polisi, katanya itu bukan urusan, kepolisian. Katanya kan tidak ada, kalau misalkan tidak maling, tidak mencuri gitu ya kan, terus tidak mukulin anaknya, jangan dibawa ke kantor polisi. Karena si Mbak ini mau pulang, karena majikan laki-lakinya ini menjelaskan ke polisi si Mbak ini mau pulang. Dan kata polisi, "Silahkan bawa ke, Sijin, ke apa, ke, Sumaisi, apa, ke Tarhil," gitu kan, ke Tarhil. Jadi jangan dibawa ke polisi, karena ini tidak ada tindak kriminal, tidak ada kasus kriminal, makanya jangan dibawa ke kantor polisi. Lalu dibawa lagi si Mbak TKW ini, dibawa lagi sama majikannya. Setelah di jalan mungkin ada, suami istrinya ini berkomunikasi mungkin lewat telepon dan terus si majikannya ini bilang ke si Mbak TKW ini katanya, "Udah dibelikan tiket, jadi kamu turun di sini, kamu nunggu di sini nanti akan ada orang yang menjemput." Dibuang dong di jalan. Kalau misalkan udah dibelikan tiket, harusnya kan dibawa dulu ke rumah, ya udah tinggal diberangkatin ke airport, ya kan kalau dibeliin, apa namanya teh, tiket. Ini mah enggak, malah diturunin di jalan, dibiarkan di jalan, lalu majikannya pergi pulang ke rumahnya dan si Mbak TKW ini dibuang sama majikan. Begitu. Jadi, kenapa si Mbak ini mau kabur, karena si Mbak ini, majikannya kurang baik. Jadi makin lama kita bekerja gini kan, makin lama kita bekerja di rumah majikan, majikan itu bukannya jauh lebih baik, tapi malah sebaliknya. Majikan ini jadinya biasanya awal-awal baik, beliin kebutuhan kita, beliin makanan, dan pada akhirnya setelah lama bekerja, si Mbak ini tidak diperhatikan dari makan, kebutuhan, segalanya nggak bisa. Bahkan uang gaji pun disimpan di rekening, tidak dikasih ke Mbaknya. Jadi rekeningnya dipegang sama majikannya. Jadi kalau misalkan gajian,
tinggal transfer ke Indonesia. Jadi si Mbak TKW ini tidak diberitahu, udah gajian kah atau belum kah? Tidak dikasih tahu dan sering telat gaji. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para TKW, PMI ya, gaji telat. Kebanyakan gaji telat. Kita kerja nggak pernah telat, tapi gaji telat. Karena orang sini ya, orang sini itu tidak bisa, tidak apa ya namanya, tidak bisa ditebak gitu ya kan. Jadi kadang baik membaik alhamdulillah, kadang jahatnya auzubillah gitu. Jadi tidak bisa diprediksi, guys. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain, saya mau bekerja ke Saudi karena melihat si Anu, kerjanya baik, majikannya baik, bagus, gajinya besar, saya mau pergi walaupun, misalkan pakai visa ziarah pun saya mau. Nah, itu salah guys, karena beda orang, beda nasib, beda takdir gitu. Kalau misalkan orang itu majikannya baik, kalau kabur misalkan, wah baik, pas kabur, udah kabur jalannya lurus, maksudnya tidak ada kendala, tapi kan kamu belum tentu kabur bisa mendapatkan majikan yang baik, belum tentu menemukan yang ngaburnya itu amanah, belum tentu. Jadi jangan melihat orang lain, jadi harus dipikirkan, dampak buruknya dulu gitu, jangan yang senangnya dulu, kaburan gajinya besar, begini-begini, tapi resikonya juga besar. Pokoknya ini contoh ya, contoh dari video yang barusan, dari si mbak-mbak TKW ini dengan visa ziarah dan mereka juga bilang, "Jangan sampai mau tergiur oleh visa ziarah." Ya oleh visa ziarah, uang fee-nya berapa sih? Nggak banyak. Yang banyak mah yang sponsornya aja, dan itu sekarang sponsor-sponsor seperti itu ditangkap-tangkapin oleh pemerintah karena tidak boleh, dilarang, tapi banyak oknum yang nekat, itu nggak tahu lah ya. Kalian harus hati-hati aja nih calon-calon TKW, apalagi yang belum berpengalaman, kalian harus hati-hati dengan visa ziarah, harus difikirkan dampak buruknya dulu, jangan senangnya dulu, jangan enaknya dulu gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian nih yang sudah berada di Saudi Arabia, mau kabur, mau ilegal, mau legal, kalian harus memanfaatkan, eee, kesempatan ini sebaik mungkin. Ya, kalau misalkan majikannya baik, ya udah kerja dengan benar, jangan sampai tergiur, jangan sampai terbujuk rayu oleh laki-laki di luaran sana, mau laki-laki Indonesia, mau laki-laki orang luar apalagi. Kalian kan kalau misalkan ilegal ya, kalau misalkan ilegal, nggak punya iqamah, nggak punya identitas, nikah sama orang luar negeri, sama orang luar gitu kan seperti PKS, Bangladesh, pokoknya yang orang luar gitu ya kan, orang Yaman gitu. Nah, kalau misalkan kalian nikah, kalian juga tidak akan bisa dibawa ke negaranya, dan suami kalian juga tidak akan bisa dibawa ke negara kita. Kalau misalkan udah sekali nyobain akan terus 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 terus. Jadi karena ada apa ya, jadi, pengen yang ini gagal, misalkan nikah sama ini gagal, nanti nyoba lagi, jadi keterusan. Pada akhirnya hamil. Hamil, punya anak, ditinggalinlah, sama suaminya. Contoh seperti ini, ada, fotonya kalian bisa simak, anak kecil ini, mmm, ibunya ini maaf ya, bukan untuk mengungkit atau membuka aib orang, tapi kita mengedukasi aja, ya. Kita harus mencontoh yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Jadi, si Mbak ini almarhumnya sudah meninggal, anaknya ini, laki-lakinya ini, bapaknya ini orang Habasyi. Ini pengakuan dari Pak Ade Zailani. Ibunya orang Indonesia, orang Lombok kalau nggak salah atau NTB atau mana gitu kan, orang sana, orang Indonesia pokoknya. Suaminya orang Habasyi, pokoknya yang inilah, orang luar itu ditinggalin. Anaknya masih kecil ditinggalin. Kenapa si ibunya meninggal? Ibunya meninggal ketika melahirkan bayi adiknya si, anak ini. Adiknya, jadi adiknya ini bukan dari suami yang sama, bukan dari bapak yang, ini, bukan. Beda lagi, orang India. Melahirkan karena memang sudah ada sakit, terus, meninggal karena si plasentanya ini belum keluar, mungkin mau keluar dan pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah, amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Jadi
Si bayinya diambil sama dirawat ya diurus-urus sama, kedutaan. Kalau yang anak ini diambil diadopsi sama bapak Pak Ade Jailani. Jadi dibawa sama Pak Ade, anaknya juga mau sama Pak Ade, jadi diambil. Jadi ya begitu, susah gitu kalau misalkan udah kaburan mah, terus kalian memutuskan menikah dan tanpa identitas, pada akhirnya anak yang menjadi korban, kasihan gitu. Ya, jadi ya udah kalau misalnya kalian pokoknya memanfaatkan kesempatan baik ini jangan disia-siakan. Kecuali yang resmi ya, yang resmi nikah dengan, eee, TKI juga resmi, ya itu kan semoga sampai Indonesia gitu, ya. Seharusnya seperti itu dan harusnya kalau misalkan menikah di luar negeri, harusnya itu dengan sekampung, bukan sekampung ya, sedesa atau sekecamatan gitu. Kalau misalkan aku nih orang Sunda nikah sama orang Lombok atau misalkan orang Madura itu mungkin rada-rada berbahaya, takutnya kenapa-kenapa, kita tidak bisa menyusul, tidak tahu tempatnya di mana atau gimana. Tapi kalau misalkan kita nikahnya orang Cianjur nikah sama orang Bandung, ya itu kan masih dekat ya. Jadi kalau ada apa-apa teh bisa disusul gitu, kalau luar kan apalagi luar negeri susah, makanya harus lebih berhati-hati lagi ya guys, kita di sini itu, di luar negeri itu untuk mencari nafkah. Jangan sampai kita tergoda, tergiur oleh hal-hal yang, akan membuat kita rugi, yang malu kita, yang rugi kita, yang riweuh siapa? Keluarga. Teman-teman di sini juga riweuh karena kalau misalkan punya anak, eee, jadi kan siapa nih, kasihan kan, jadi kita ikut riweuh gitu kan yang mau ngurus, untungnya ada yang mau ngurus ya, alhamdulillahnya Pak Ade Jailani. Jadi pokoknya ini campur-campur katanya, "Ngapain kenapa sih harus campur-campur, nggak jelas ngomongnya." Ini bukan nggak jelas ya, karena harus, ini ya, harus dijelaskan, ini bukan menceritakan kejelekan, tapi ini kalian harus pahami dulu, harus paham gitu bahwa di Saudi itu tidak seenak yang kalian pikir, tidak sesenang yang kalian pikirkan gitu. Untuk juga, kamu harus, ini, bener-bener, eee, jangan modal tempe, apa sih, mental tempe gitu. Pokoknya intinya jangan pakai visa ziarah, kalau sudah di Saudi jangan kabur, karena memang majikan itu memang seperti itu, mau ganti-ganti juga sama, majikan mah sama seperti itu. Jadi harus beradaptasi dulu, kecuali kalian digebukin, disiksa, gimana-gimana, nah itu baru kalian harus bertindak gitu. Kalau misalkan kalian minta tolong ke kedutaan nggak direspon, ya udah jalan keluar satu-satunya kabur, ya udah kabur, tapi kalian juga harus lihat situasi dan kondisi, kalau majikannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak sih, tidak sampai memukul atau gimana-gimana, cuman dari makanan aja sih menurut aku, dan aku juga pernah ngalamin, eee, susah makan, begini-begini. Pokoknya aku juga pernah ngalamin, tahu majikan seperti apa, aku tahu karena aku udah lama juga di Saudi, tahu masing-masing majikan seperti apa, tahu. Jadi intinya kalau mau berangkat jangan pakai visa ziarah, kalau sudah ada di Saudi manfaatkan, sebaik mungkin kesempatan ini. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.